Terutama yang nanti akan sangat menarik pada buku yang bagian saya ya, Gibran's Black Brain itu ya otaknya Fufu Fafa itu isinya apa gitu. Bagaimana otak yang seperti ini, yang begitu black gitu ya, begitu hitam itu berasal dari riwayat pendidikan yang seperti apa. Kan dari sejak 22 Mei 2025 sampai 15 Desember 2025 setidaknya ada 6 versi spesimen ijazah Joko Widodo. Satu yang ditampilkan dalam bentuk slide oleh Bareskrim. Ya. Jadi ahli yang ditersangkakan. Nah itu tersangka yang seorang ahli atau ahli gitu kan. Ya sudah, mari kita mainkan. Oke, itu dari sisi posisi. Terus dari sisi yang lainnya prosesnya apa yang ingin diekspos atau digelar tuh ada yang sesuatu yang menarik untuk dikemukakan di publik? Ya, jadi seperti ada salah satu PH saya Pak Abdul Al-Katiri sampaikan juga kan dengan protes keras. Namanya gelar perkara khusus itu kan ada yang digelar. Dan ini sama dengan kejadian gelar perkara khusus yang pertama. Yang ada cuma omon-omon. Dan omon-omonnya itu juga tidak sebanding. Karena apa? Kami menghadirkan ahli, ya, mereka tidak, gitu kan. Dan itu dari satu hal yang tidak sebanding ya. Karena kan yang disebut mereka tuh siapa sih? Ya dari pihak yang mentersangkakan kami tentu saja kan. Jadi yang hadir di situ itu pelapor, ya selain pelapor lah ya gitu. Nah jadi ya Polda tentu saja dengan segenap pemangku kebijakan di Polda maupun mungkin juga sampai ke Mabes gitu. Kemudian pihak pelapor ya kan, dia ada pengacaranya. Kemudian juga ada satu dari empat pelapor juga ya. Jadi kan ada 4 selain Pak Jokowi itu kan ada 4 pelapor kepada kami itu hadir. Terus kemudian kami penasihat hukum kami, kedua saksi ahli, 3 saksi ahli kami, jadi saksi ahli dari sisi digital forensik, data science dan pidana ya. Jadi lengkap kami siap gitu. Nah pertama tentu saja yang harusnya digelar itu kan sebuah diskusi saintifik kan, karena kita bicara sudah pada sebuah tataran scientific investigation sebagaimana yang dimintakan sesungguhnya, sebagaimana yang diinginkan sesungguhnya oleh Kepolisian Republik Indonesia, bahwa mereka bergerak, mereka bekerja atas dasar scientific crime investigation kan gitu. Nah kami siapkan itu gitu. Bahkan seperti pada gelar perkara khusus pertama 9 Juli saya katakan di depan semua hadirin, keahlian kami bertiga ini sangat bermanfaat bagi kepolisian. Kami dengan semangat siap sedia untuk membantu kepolisian. Hal itu saya ulang lagi. Hal itu saya ulang lagi pada gelar perkara kemarin. Sesungguhnya kepolisian itu memiliki partner yang sangat sangat berguna untuk kepolisian, yaitu kami bertiga ini. Kami bertiga ini keahlian kami, kemampuan kami itu sangat penting, sangat berguna untuk kepolisian, saya bilang. Seperti itu saya dudukkan. Nah, udah ya. Jadi dalam konteks itu tidak terjadi diskusi sebagaimana yang kami harapkan. Kan harapannya sebenarnya kami dengan keahlian kami bisa sampaikan, paparkan apa-apa segala scientific investigation yang kami lakukan didukung oleh ahli yang kami hadirkan, Profesor Tono Saksono dan Dr. Ridho Rahmadi, seorang ahli AI dan data science gitu kan. Kami harapkan akan terjadi sebuah diskusi yang menarik dalam konteks scientific investigation itu, tapi tidak terjadi. Mereka mengeluarkan hal-hal yang ya masih sangat normatif, mainstream dan diulang-ulang seperti itu. Apa itu? Ya tuntutan kan, bahwa ya semacam ijazah Pak Jokowi itu asli dan sebagainya, seperti itulah. Jadi tidak ada sesuatu hal baru yang mereka sampaikan kepada kita yang mendasari atau membuat semakin ketatnya, semakin teguhnya argumentasi mereka untuk mentersangkakan kami. Ijazahnya disebut asli tapi tidak pernah dipertunjukkan. Nah itu kan selama 11 tahun begitu ya. Nah pada finally gitu kan, pada saat gelar perkara khusus itu ada 2 klaster kan, 2 klaster dan 2 waktu gitu. Yang saya udah bahas itu adalah sebuah ilusi transparansi gitu. Karena kalau saya di klaster yang kedua ya, ketika kami sudah menunggu sekitar 2 jam baru kemudian dimulai gitu, yang harusnya jam 14 jadi jam 16 lebih. Saya di awal saya udah sampaikan bahwa kami meminta kepada Polda untuk menghadirkan ijazah di sini beserta 709 dokumen yang diklaim oleh Polda sudah mereka sita. Untuk diketahui juga bahwa kami beserta dengan kuasa hukum RRT itu sudah ke UGM. Sudah ke UGM 2 kali kepada PPID UGM untuk meminta semua berkas perkuliahan dan kesarjanaan dari Joko Widodo. Oleh UGM kami dijawab dengan bahwa semua dokumen itu sudah disita
oleh kepolisian. Kemudian ketika muncul sebuah fakta baru, pernyataan dari Ibu Rektor Ova Emilia, dan berasal juga dari salah satu dokumen yang disampaikan oleh Bareskrim bahwa ternyata Pak Joko Widodo ini bukan entry masuk ke kehutanan UGM itu dari S1, tapi dari sarjana muda, kan ekstraklasi jadi berubah. Berarti ada sekelompok atau ada serangkaian dokumen yang seharusnya juga hadir yang menjadikan bukti bahwa Joko Widodo itu kuliah di UGM itu strata sarjana muda. Dari mulai ya, jadi entry-nya bukan dari sarjana tapi dari sarjana muda. Itu sudah dibongkar kan oleh Bareskrim di tanggal 22 Mei 2025. Itu yang bikin UGM kelabakan kan, berkali-kali melakukan pernyataan pers yang diubah-ubah sampai terakhir Profesor Ova Emilia menyatakan bahwa Joko Widodo itu mengikuti perkuliahan di UGM itu sarjana muda kan gitu. Jadi dia mengikuti hasil penyelidikan. Mengikuti hasil penyelidikan, dan dari penyelidikan itu kan ada beberapa dokumen. Jadi kayak kebolak-balik ya, siapa yang narasumber, siapa yang melakukan. Iya kan itu. Jadi seperti itu ya. Jadi kami atas dasar dari pernyataan yang disampaikan oleh Bu Rektor, kami bersurat lagi ke PPID UGM. Kali ini kami meminta seluruh berkas yang berkaitan berhubungan dengan proses perkuliahan sarjana muda Joko Widodo, termasuk ijazah sarjana muda. Karena kalau dia katakanlah kita mempercayai atau kita mengikuti logika dari kepolisian, dari Joko Widodo sendiri, Pak Joko Widodo sendiri, bahwa dia adalah sarjana atau insinyur kehutanan UGM, maka dia harus mengikuti jenjang sarjana muda. Artinya dia harus punya ijazah sarjana muda. Dua serta semua berkas, transkrip lah, ujian dan segala macam. Itu juga sudah kami minta ke UGM. Jawaban yang kedua kali dari UGM bahwa mereka sudah tidak memiliki semua berkas tersebut. Artinya 709 dokumen yang disampaikan berkali-kali oleh Polda Metro Jaya sudah disita oleh mereka, itu berisikan satu kelompok bukti-bukti dokumen apapun itu, termasuk foto-foto, bukti dari perkuliahan seseorang bernama Joko Widodo yang mengikuti sarjana muda di UGM. Kemudian satu lagi kelompok adalah seseorang bernama Joko Widodo yang mengikuti perkuliahan sarjana kehutanan UGM kan gitu. Itu kan berarti kan sekitar bundelan dari 709 dokumen itu yang dari 709 dokumen itu kurang lebih 55 diantaranya sudah di-spill, sudah disampaikan oleh Bareskrim tanggal 22 Mei 2025. Saya menghitung 55, mungkin bisa lebih ya. Karena paparan waktu itu kan menunjukkan fotokopi ijazah kan melalui slide kan, bukan ini loh ijazah, ini loh transkrip kan bukan, jadi semua menggunakan slide kan. Nah kami mengharapkan itu ditunjukkan pada gelar perkara khusus. Sebab kalau tidak ditunjukkan untuk apa? Nah akhirnya setelah sekitar 5,5 jam sampai 6 jam kita diskusi tanpa ada apa pun yang digelar kecuali dari kami ya, karena kami juga presentasi kan gitu ya. Maka pada akhirnya Polda memberikan kesempatan kepada kami di ujung tuh sekitar jam 23. Di ujung memberikan kesempatan kepada kami untuk melihat 2 dari 709 dokumen itu. Apa itu? Yaitu yang disebut oleh mereka sebagai artefak ya. Kan saya sebut artefak ya. Artefak atau spesimen dari ijazah seseorang bernama Joko Widodo dan artefak atau spesimen dari ijazah SMA seseorang bernama Joko Widodo. Oke. Ya, itu ditampilkan kepada kami. Hanya sekitar 10 menit lah. Dan kami tidak boleh menggunakan panca indera kami. Kami hanya boleh menggunakan satu indera, yaitu mata. Dan itu pun sangat terbatas, tidak boleh terlalu dekat. Hanya sepintas lalu kami sempat lihat begitu. Tapi itu cukup buat kami. Ya, apa yang dilakukan setelah melihat itu? Ya tentu saja kami merasa mendapatkan a blessing in disguise ya. Sebuah hikmah gitu dari gelar perkara khusus itu. Satu adalah bahwa kami melihat versi berikutnya dari ijazah Joko Widodo, ya. Kemudian ini kita sebut versi Polda ya, versi gelar perkara khusus. Dan yang dinyatakan pada surat yang disertakan di situ bahwa ijazah ini disita tanggal 23 Juli 2025. Jadi itu pada saat Polda Metro Jaya datang ke Solo memeriksa Pak Joko Widodo. Dan sesudah gelar perkara pertama ya. Dan sesudah gelar perkara pertama tidak ada ijazah itu. Tidak ada. Jadi Polda Metro Jaya memeriksa Pak Joko Widodo tanggal 23 Juli 2025, ijazah disita. Nah, jadi itulah ijazah yang disita.
Dari Pak Jokowi. Dari Pak Joko Widodo kan gitu. Pak Joko Widodo juga memberikan pernyataan pers kan bahwa ijazah saya sudah disita. Jadi ini kan aneh sekali nih ketika beliau mengatakan lagi berkaitan dengan sidang CLS nih, citizen lawsuit yang sedang citizen lawsuit yang sedang dilakukan di Pengadilan Surakarta ya, dengan salah satu penasihat tim penasihat kami yang juga jadi bagian dari tim penasihat hukumnya RRT juga Pak Muhammad Taufik dan kawan-kawan. Beliau mengatakan bahwa saya akan hadir membawa ijazah saya. Padahal ijazah kan posisinya ada di Polda. Apa yang mau dilihat dari itu? Kebohongannya? Lah apalagi kan gitu ya. Tapi saya lanjutkan kepada a blessing in disguise. Satu adalah bahwa kami mendapatkan satu bahan penelitian kami, yaitu ijazah satu bundel satu package ya, satu package ijazah sarjana, dan di antaranya adalah ijazah sarjana dan ijazah SMA. Satu lagi adalah pernyataan dari Polda Metro Jaya bahwa mereka sudah memiliki 709 dokumen yang terkait dengan soal ijazah ini. Gembira dong kami. Kenapa? Kami dapat tugas lagi nih. Kami dapat kegiatan lagi nih untuk meneliti 709 dokumen itu bersama dengan ijazah yang terakhir, versi yang terakhir. Jadi kalau dari sudut pandang saya, dari saya adalah dari sejak 22 Mei 2025 sampai 15 Desember 2025 setidaknya ada 6 versi spesimen ijazah Joko Widodo. Satu yang ditampilkan dalam bentuk slide oleh Bareskrim ya, yang kita semua nih rakyat Indonesia hanya bisa melihat melalui layar TV slide ya, satu. Itu versi 1. Versi 2 itu adalah versi dari Dian Sandi Utama. Yang dia posting di X, di Twitter ya, yang dia katakan bahwa ini ijazah asli Pak Joko Widodo ya. Jadi ini versi yang kedua. Kemudian versi yang ketiga 45 itu adalah versi dari KPUD Surakarta ya, dipakai untuk wali kota. Versi yang keempat adalah versi KPUD Jakarta. Versi yang kelima adalah versi KPU Pusat. Semua dalam bentuk fotokopi. Dan kami sudah mendapat salinannya kan. Nah versi yang keenam yang terakhir adalah yang dari Polda Metro Jaya itu. Itu semuanya berbeda-beda. Ya, saya mesti katakan ya secara saintifik ya beda. Jadi namanya ada artefak-artefak yang berbeda. Jadi dan saya nggak mau sebut sekarang ya. Jadi misalnya contoh yang sudah di-spill sama Mas Roy. Yang sudah di-spill sama Mas Roy sama Bang Rismon kan. Yang beda itu bahwa kali ini nih pada versi yang ke-6 tuh muncullah emboss dan watermark yang jelas. Ya itu padahal itu kan yang kami, kenapa ada istilah emboss dan watermark pada ijazah UGM, kehutanan UGM, karena kami itu dapat spesimen asli 24 karat yang masih kami simpen dari lulusan Fakultas Kehutanan UGM 1985, 1 tahun dengan seseorang bernama Joko Widodo ya. Itu sangat bagus, sangat indah, sangat khas dan sangat sesuai dengan ijazah yang dikeluarkan oleh universitas sebesar UGM gitu. Nah, pada waktu kami temukan itu kita ke press release kan Mas Roy sampaikan bahwa di ijazah asli itu ada emboss, ada watermark. Nah, tiba-tiba pada ijazah yang versi Polda muncullah emboss dan watermark itu. Kemudian pada itu tidak ada di 5 versi yang lainnya. Ya, ini kita perlu investigasi ya. Karena gini, itu juga salah satu hal yang membuat mengapa kita nggak boleh meraba, ya kan? Sebab kalau kita meraba kan ketahuan itu emboss atau emboss-embossan, ya. Dan emboss itu fungsinya apa, kan gitu? Kan kita tahu emboss itu fungsinya apa? Fungsinya adalah mengunci tanda tangan, kan gitu. Nah kan jadi ada beda ini kalau emboss-embossan, dia dibikin dulu emboss, kemudian ada tanda tangan di atasnya, gitu kan? Nah itu kan berarti palsu tuh kan si dokumen itu, karena emboss itu gunanya untuk mengunci dari tanda tangan. Nah ini kelabakan pasti ini pasti yang semua pembicaraan tadi itu ujungnya atau intinya adalah scientific investigation. Dan artinya, Mabes Polri, Kapolri dan seluruh jajarannya diminta untuk menegakkan scientific investigation untuk membuktikan sesuatu. Ya, dari emboss dan watermark ya. Ini kan makanya saya bilang beda apa sama. Nanti dulu karena ini scientific investigation. Terus foto. Nah, ini ahli foto. Namanya Mas Dr. Roy Suryo ya kan, dari sejak muda dia kan fotografer dan ahli foto. Matanya kan beda sama mata kita yang bukan ahli foto. Begitu lihat foto langsung tak, ini foto nggak mungkin usia 40 tahun. Langsung tak gitu dia. Nggak mungkin ini foto ini usia 40 tahun. Ini foto baru.
Dia langsung bilang begitu. Tak. Kemudian pada Bang Rismo ini saya mesti sampaikan juga ya karena sudah disampaikan. Tadinya kita mau simpan, tapi ya sudah karena sudah disampaikan ya. Jadi pada spesimen yang ada pada 5 versi sebelumnya nggak ada yang namanya lintasan stempel pada jas hitam, gitu kan? Ya kan? Jadi versi 1 yang ditampilkan Bareskrim, versi 2 yang Dian Sandi Utama, versi 345 yang milik KPUD Surakarta, Jakarta maupun pusat, ya nggak ada lintasan stempel, Di ijazah versi Polda ada lintasan stempelnya. Itu artinya apa? Ya artinya yang mana yang asli, yang mana yang palsu ini kan? Kan begitu. Jadi malah itu adalah sesuatu yang blunder gitu loh. Saya dengar. Karena jadi gara-gara kita di buku Jokowi's White Paper, analisis utama dari sekian ratus riset yang dilakukan oleh Rismond Sianipar, itu yang paling utama, yang paling penting adalah soal lintasan stempel. Ya kan? Artinya itu kunci kan? Kunci dari sekian banyak kunci atau 9 kunci lah yang kita sebutnya. Nah kalau mata saya lihat lagi bedanya. Tapi saya nggak mau sebut. Saya nggak mau sebut. Dan itu sangat telak. Jadi kalau menggunakan istilah investigatif scientific investigation, menurut Dr. Tifa apa yang dilakukan oleh teman-teman penegak hukum ini udah menggunakan itu? Ya kita belum tahu metodologi apa yang dipakai oleh teman-teman ya. Sesuai dengan kebijakan mereka kan kita belum tahu. Karena sampai dengan hari ini sekian banyak konferensi pers yang dilakukan oleh mereka, termasuk gelar perkara sekalipun, kan mereka nggak pernah sebut metode apa yang mereka lakukan. Yang penting jangan sampai pakai metode perasaan atau metode kekuasaan kan gitu ya. Jadi sifat khusus dari gelar perkaranya di mana? Nah, jadi di mana ini kan makanya kita juga jadi bingung kan. Ada di mana nih sifat khusus dari kekhususan dari. Kami berharap kekhususan itu letaknya, hakikatnya adalah pada scientific investigation. Karena kan kita menggunakan metodologi scientific. Kita mengharapkan polisi juga mengeluarkan metode saintifik apapun itu kan, sehingga kita bisa beradu secara martabat saintifik begitu loh. Saya dengar upaya ini juga akan melibatkan international community untuk membuat bahwa investigasi saintifik ini memang betul-betul teruji di dunia internasional. Oh iya, sudah kami inisiasi sejak kami ditetapkan sebagai di atas saksi itu terjadi penyelidikan ya. Itu kan sekitar bulan Juli ya. Jadi 11 Juli saya ingat, 11 Juli 2025 2 hari setelah gelar perkara khusus yang pertama. Kami naik kan dari penyelidikan jadi penyidikan itu. Nah, kami langsung bekerja dengan teman-teman kami diaspora untuk menghubungi para pakar dalam bidang scientific investigation terutama terkait dengan dokumentasi digital forensik dan qadarullah ini pertolongan Allah datang melalui seorang ahli namanya Profesor Tono Saksono. Profesor Tono Saksono ini keahliannya udah luar biasa. Jadi beliau ini ahlinya ahli lah ya. Dan beliau yang luar biasanya lagi adalah lulusan asli UGM. Beliau luar biasa keahliannya dan beliau sangat mungkin ini aset bangsa ini Profesor Tono, dan beliau dengan senang hati bersama dengan kami untuk melakukan scientific investigation yang seperti yang seharusnya. Dan beliau itu punya kolega di Belanda, punya kolega di Inggris, punya kolega di Amerika yang sangat bersedia untuk membantu kami. Yes. Sebenarnya informasi ini ingin mengkonfirmasi jangan bermain-main ya. Oh iya. Dengan investigasi yang saintifik ini. Kemarin dari 2 ahli kami udah menyiapkan ada sekitar 17 ahli ya. 17 ahli itu dari ahli data science, ahli digital forensik, ahli neuroscience ya. Kami udah siapkan. Tapi dari 2 ini aja deh. Profesor Tono Saksono yang lulusan Belanda, Inggris dan Amerika dan beliau belasan tahun bekerja di sana, dan Dr. Ridho Rahmadi lulusan 3 negara universitas terbaik. Ya, Belanda, Ceko, Austria dan menjadi postdoctorate di Amerika. Udah cukup sebenarnya. Dan beliau mumpuni sekali karena PhD tesis beliau itu tentang data science klinis. Jadi relate sekali dengan ilmu saya yang saya gunakan untuk melakukan investigasi. Sekarang berkembang juga salah satu metode investigasi yang saintifik itu menggunakan matematika. Untuk melihat wajah, untuk mengukur ini. Apakah metode ini juga kita pakai akan digunakan? Nah jadi kan ini saya itu basically-nya kan seorang epidemiologis ya, seorang ahli epidemiologi. Epidemiologi itu matematikanya kedokteran. Ya, jadi tugas mengukur prediksi, probability, prognosis, ketepatan diagnosis, penyakit dan sebagainya, persebarannya itu kan menggunakan matematika. Nah kan saya seorang epidemiologis. Jadi matematika itu adalah
darah saya gitu ya. DNA-nya Tifa gitu ya. Iya, DNA-nya seorang epidemiologis itu kan matematika. Jadi apapun itu saya lihat itu sebagai bilangan matematika. Nah, satu yang kemudian menjadi entry di mana kelihatannya nih kalau dari pemeriksaan terakhir ketika saya diperiksa tanggal 13 November sebagai tersangka itu, searahnya itu kan unsurnya itu saya tidak punya kompetensi dalam bidang untuk melihat foto dan sebagainya. Kan mereka nggak tahu bahwa ada sejumlah metodologi matematika yang bisa membantu saya untuk membuat penghitungan secara sangat presisi. Salah satu yang sudah saya spill di X ya, di Twitter itu salah satu loh ini dari sekian banyak formula matematika yang sudah saya buat, rumusnya saya menggunakan Bayesian Theorem. Itu saya exercise dengan beberapa foto yang dinyatakan ini sebagai semua adalah fotonya Pak Joko Widodo waktu itu muda. Udah ada di X ya. Di X ya. Nanti kita akan coba tampilkan di X ya. Nah, itu kan saya hitung ya. Jadi kurang lebihnya itu kalau itu kan juga yang membuat saya jadi dilaporkan polisi. Karena pada tanggal berapa tuh? 4 Mei atau pokoknya di antara itu saya diundang oleh iNews di Rakyat Bersuara. Di situ kan saya presentasi tentang bagaimana sih kita mengkomparasikan foto gitu. Nah, ini masih dalam konteks ilmu anatomi, ilmu fisiologi, ilmu behavior yang itu adalah kompetensi dasar dari seorang dokter. Tetapi ketika kemudian kita bicara tentang ilmu matematika, nah ini kita bicara di strata yang lebih tinggi, lebih advance medicine ya, termasuk penggunaan matematika formula untuk melakukan lebih detail bagaimana menghitung komparasi antara satu foto dengan foto yang lain. Apa yang menarik dari hasil matematika itu? Ya, jadi variabel yang di secara anatomi morfologi ini ya, jadi anatomi morfologi dalam wajah kita ini yang bisa dibikin matematika. Itu ada 2 metode yang sudah saya terangkan dengan sangat jelas di buku Jokowi's White Paper, menggunakan yang namanya FACS, Facial Action Coding System. Jadi wajah ini dikode gitu ya, tarikan mata, kerjapan mata, senyum dan sebagainya tuh ada kode-kodenya tuh udah saya presentasikan. Itu menunjukkan bahwa orang tuh punya tendensi untuk berbohong atau ketika berkata-kata itu menunjukkan kejujuran dan sebagainya. Itu dari sisi neuroscience. Ya, nah kemudian yang keduanya sekarang dengan menggunakan ilmu matematika, menggunakan apa hasilnya itu? Ya, jadi panjang wajah itu kan ada rasionya ya, bentuk dagu, ada rasio sudut mandibula, kemudian lebar rahang, kemudian intercanthal distance ini lipatan mata, sudut mata, kemudian kedalaman mata, kemudian kelopak mata, panjang hidung, tinggi hidung, lebar alis, antara ujung hidung dengan ujung mulut ya. Kemudian pupil, distance antara pupil kanan sama kiri, terus posisi telinga, bentuk telinga, helixnya telinga ya, helix jadi daun telinganya. Kemudian hairline pattern, jadi pattern rambut ya. Pattern rambut itu yang bikin orang tendensinya mau belah kiri atau mau belah tengah seperti itu. Dan asimetri wajah itu ada 17 variabel yang kemudian saya ekstrapolasikan dalam hitungan matematika. Nah dari situ udah rumusnya udah terkunci. Artinya saya dikasih foto apa aja saya compare. Yang katakanlah foto ini dan foto ini tuh foto orang yang sama si A. Saya bisa dengan menggunakan rumus ini bisa katakan, nah saya buat exercise kan dengan sekelompok foto Joko Widodo waktu muda yang berkacamata, berkumis, hidung agak mancung, kemudian mulutnya bibirnya agak tebal, dengan sekelompok yang kepalanya rambutnya tipis, tidak berkacamata, hidungnya tidak mancung, saya sebut hidung tepes gitu ya. Terus kemudian tidak berkumis, bibirnya biasa gitu, saya hitung dengan 17 variabel keluar. Ternyata similarity-nya itu hanya 1%. Perbedaan antara kedua kelompok foto itu 99,71%. Itu orang yang berbeda. Jadi ini kalau ada emas 24 karat, ini palsu 24 karat. Iya, 99,71% gitu. Tingkat kemiripannya itu cuma 0,1, kurang dari 1%. Oke. Ya, ini udah nggak bisa. Kita bicara matematika tuh udah nggak bisa. Matematika tuh ilmunya Allah. Jadi udah, kita mau apa lagi? Semua sains itu berujung atau berpangkal dan berujung, hulu dan hilir itu pada matematika. Yeah. Sebenarnya kalau ini diterus-teruskan, artinya penegakan hukum yang tidak berbasis pada scientific investigation ini menampar muka penegak hukum itu sendiri. Oh ya, jadi makanya kan saya sampaikan juga bahwa kalau memang ini tuh adalah sebuah kompetensi yang kami uji bertahun-tahun melalui berbagai macam riset, pengalaman empirik dan semua kegiatan riset kami gitu loh. Sayang loh polisi tuh nggak
Polisi tuh nggak menggunakan ilmu kami gitu loh, sayang gitu. Lalu pertanyaan berikutnya adalah scientific investigation seperti apa yang mereka pakai? Saya lagi membayang-bayangkan Dr. Tifa, kalau saja teman-teman ini RRT dipanggil sama Pak Prabowo untuk membuktikan soal fufu fafa, itu menjadi menarik ya. Oh iya kan, itu kan riset yang kedua kami kan, yang kami sebut payung grand design-nya adalah Gibran's Black Paper. Gibran's Black Paper itu kan payungnya nih. Ada 3 kelompok, ada 3 klaster riset yang kami lakukan kan. Mas Roy tugasnya seperti keilmuan beliau telematika, membahas tentang video, foto dan sebagainya yang namanya fufu fafa itu, yang beliau katakan berdasarkan penelitian dokumentasi dan foto beliau 99,9% fufu fafa itu adalah Gibran Raka Buming Raka ya. Itu menurut pendapat Roy Suryo 2025 kan kita pakai itu ya. Nah, kemudian Rismon Sianipar sudah menyelesaikan tugasnya kan dalam bidang digital forensik terkait dengan dokumen-dokumen artefak-artefak dokumen yang menyatakan Gibran ini sekolah di mana kan sudah dilakukan penelitian berbasis digital forensik dan sudah jadi nih sepenggal bukunya namanya buku Gibran's Endgame ya. Gibran's Endgame itu bagian dari payung besar Gibran's Black. Nah, kayaknya terinspirasi dari KPK Endgame ya. Itu Gibran. Nah, kalau saya karena memang kita itu melihat bahwa ini tuh benar-benar hitam. Kalau yang dulu kita memutihkan sejarah Joko Widodo, makanya buku kita namanya Jokowi's White Paper. Kalau sekarang karena black ya, terlalu black gitu. Maka buku yang bagian dari saya namanya Gibran's Black Brain, karena saya menggunakan ilmu neuroscience behavior. Bukan blue brain ya, kan di fufu fafa tuh semuanya blue. Blue itu gini ya, kalau kayak blue gitu ya, blue film gitu ya, itu masih ada bisa dinikmati. Tapi kalau black itu udah hitam, nggak bisa kelihatan hitam apa. Dingin atau hitam bengis? Hitam bengis. Udah bisa kelihatan apa-apa, dan itulah yang kemudian kita buka semuanya gitu dari sudut pandang ilmu kita masing-masing gitu, terutama yang nanti akan sangat menarik pada buku yang bagian saya ya, Gibran's Black Brain itu ya otaknya fufu fafa itu isinya apa gitu. Bagaimana otak yang seperti ini yang begitu black gitu ya, begitu hitam itu berasal dari riwayat pendidikan yang seperti apa. Kan itu yang di riset oleh Bang Rismon dan Mas Roy kan, riwayat pendidikan yang sampai beliau ke Sydney segala macam. Kalau saya ya betapa blacknya brainnya fufu fafa itu gitu. Jadi ini bukan sekedar ijazah ya. Bukan. Yang dibongkar adalah isi kepala ya. Isi kepala kalau saya, karena kan ada sekitar kurang lebih 53 cuitan ya, saya pakai dari ratusan, bahkan katanya lebih dari 100 cuitan fufu fafa, yang akun yang bernama fufu fafa mencuit dari sejak 2013 sampai 2019. Semua pembicaraan ini kan ingin membuktikan sebuah kebenaran ya. Iya, tidak ingin menyebarkan sebuah pencemaran itu, karena kita ingin mencari kebenaran. Sains itu bertugas, amanah sains adalah mendekati kebenaran. Mendekati ya, karena kebenaran absolut hanya milik Allah. Maka taraf kepercayaan yang tertinggi itu 99,9%. Jadi kalau ada sebuah proses yang tidak menggunakan sains, maka dia sebenarnya sedang tidak mendekati kebenaran. Oh ya, menjauhi kan? Ya, ketika dia tidak bisa dijelaskan secara saintifik, ya dia semakin menjauhi kepada kebenaran. Kalau kita mau mencoba untuk melihat apakah event ini, apakah kondisi ini atau dokumen apapun ini adalah sebuah kebenaran, ya cara kita untuk melakukan kebenaran itu kendaraannya cuma sains. Bukan omon-omon, bukan narasi, apalagi bukan kebohongan gitu loh. Nah ini kan ketika kita menjual kebenaran, kendaraannya apa? Kebohongan kan pasti. Yang ditumbuk terus. Nah makanya saya juga saya katakan pada gelar perkara khusus itu adalah a blessing in disguise. Kenapa? Kami ada 709 dokumen kan gitu, yang ini lagi kita minta kepada Polda. Dan dengan senang hati kami akan melakukan scientific investigation berbasis metodologi riset yang sahih terhadap 709 dokumen. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan agar Polda Metro Jaya menunaikan undang-undang keterbukaan informasi publik sehingga kita bisa mendapatkan 709 dokumen. Bukan hanya itu, investigasi. Dia juga harus menerapkan KUHP baru secara konsisten. Itu dia. Kan? Dan yang lebih penting nih, kalau dokumennya fufu fafa berapa banyak? Wah itu dia, makanya kan nanti tergantung nih apakah memang mau ada yang dijadikan sebagai ini, ya tinggal kita ikut. Tapi saya berharap tidak, karena kasihan. Itu lebih parah ya, lebih parah. Jadi dan karena melibatkan sekian banyak negara ya. Aduh, saya tuh ini nih wajah Indonesia gitu. Jadi memang dulu tuh yang mendesain, dia mengklaim sekolah di Singapura lah, sekolah di UK lah, sekolah di ijazahnya dari UK, sekolah di Australia lah. Itu udah memikirkan bahwa investigasinya itu kelak akan melibatkan
sekian banyak negara dan itu akan sangat sulit kan gitu. Yes. Tapi jangan salah, sekarang ini teknologi sudah sampai artificial intelligence, sudah sampai sama borderless scientific investigation. Kita dengan mudah memanggil teman-teman kita yang ada di UK, yang ada di Singapura, yang ada di Australia untuk membantu investigasi kita gitu. Apalagi kita sekarang ini udah pada era yang menuju kepada singularity ya. Singularity itu gimana sih? Kayak saya sekarang ini kan proto singularity gitu saya sebut ya. Jadi saya berikan data-data ke basis teknologi nih, teorema Bayesian. Kemudian saya berikan variabelnya sudah adjustable kan gitu. Saya biarkan dia bekerja sendiri. Kan gitu. Namanya proto singularity. Pada akhirnya nanti kalau sampai pada era singularity yang mungkin nggak akan lama lagi, kalau kita lihat bagaimana AI ini bekerja ya, AI ini bertumbuh kembangnya AI ini, nggak lama lagi nih kita udah nggak ada lagi yang bisa kita bohongi gitu. Oke.